Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Aulia Rahman dengan NIM P2724-2024 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya mengenai analisis ESO di rumah sakit tentang penyakit jantung dan pembuluh darah atau disebut juga dengan kardiovaskuler. Apa sih ESO itu? Ada yang tahu apa itu ESO? Jadi, ESO atau efek samping obat adalah suatu respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit untuk modifikasi fungsi fisiologis. Next, menurut studi, tujuan dilakukan ESO adalah yang pertama, mengetahui data kejadian ESO secara nyata. Yang kedua, mengidentifikasi jenis ESO yang paling sering terjadi. Yang ketiga, menentukan obat yang paling sering menyebabkan ESO. Menurut WHO 2025, ada beberapa jenis kardiovaskuler. Yang pertama, ada penyakit jantung koroner, yaitu penyakit pada pembuluh darah yang memasok otot jantung. Kemudian yang kedua ada penyakit jantung bawaan, yaitu penyakit yang dari lahir yang memengaruhi perkembangan dan fungsi normal jantung yang disebabkan oleh kelainan bentuk struktur jantung sejak lahir. Kemudian yang ketiga ada penyakit arteri perifer. Penyakit ini adalah penyakit pada pembuluh darah yang memasuk darah ke lengan dan kaki. Kemudian yang keempat ada penyakit jantung rematik, yaitu kerusakan pada otot jantung dan katup jantung akibat demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang kelima ada penyakit cerebrovaskuler, yaitu penyakit pada pembuluh darah yang memasok otak. Next, kemudian ada beberapa obat yang menyebabkan efek samping obat. Yang pertama ada warfarin. Kenapa warfarin dapat menyebabkan efek samping obat pada penyakit jantung dan pembuluh darah? Karena mekanismenya menghambat vitamin K yang krusial untuk pembekuan darah. Obat yang kedua ada warfarin. Obat ini menyebabkan ESO karena kemampuannya menghambat enzim COX-1 yang melindungi lambung. Yang ketiga ada obat clopidogrel. Mengapa obat clopidogrel dapat meningkatkan efek samping obat pada penyakit jantung? Karena mekanisme kerjanya sebagai antiplatelet yang memblokir reseptor P2Y12 untuk menghambat pembekuan darah. Next, ada metode dan hasil. Menurut studi, metode penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Kuantitatif ini meliputi frekuensi kejadian yang menyebabkan ESO. Kemudian kualitatif yaitu algoritma Naranjo. Kemudian dibentuk dalam persentase dan hasilnya 69,77%. Jadi, kemungkinan besar disebabkan oleh obat. Jadi, maksudnya itu, kemungkinan besar ESO itu terjadi disebabkan oleh obat. Kemudian ada upaya pencegahan ESO. Yang pertama, monitoring ESO secara rutin. Yang kedua, edukasi pasien tentang efek samping obat. Yang ketiga, ada sosialisasi ke tenaga kesehatan. Yang terakhir, ada penandaan obat high alert. Next, ada peran tenaga kesehatan. Yang pertama, dokter. Perannya yaitu deteksi dini dan pemantauan atau monitoring. Yang kedua, ada analisis kausalitas. Dokter dan tim medis menganalisis apakah keluhan pasien benar disebabkan oleh obat atau efek samping obat atau penyakit dasar, sehingga terapi dapat disesuaikan, seperti dihentikan atau dikurangi dosisnya, atau diganti dengan obat lain.
Kemudian ada pelaporan ESO. Tenaga kesehatan wajib melaporkan kasus dugaan ESO ke BPOM melalui sistem elektronik e-MESO. Kemudian yang terakhir ada pencegahan dan edukasi. Kemudian ada peran tenaga kesehatan apoteker. Yang pertama ada deteksi dini dan identifikasi. Apoteker menganalisis potensi ESO dan interaksi obat saat dispensing. Yang kedua ada pemantauan atau monitoring. Memantau terapi obat pasien untuk mengidentifikasi reaksi tidak diinginkan. Yang ketiga ada pelaporan atau reporting. Yang kelima ada edukasi pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.